Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sedulur KPU Kabupaten Banyumas. Kita berjumpa lagi dalam Ngodemas Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas edisi Ramadan. Pada edisi kali ini kita akan menghadirkan Bapak Sabar Waluyo selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah Banyumas. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena bulan Ramadan, selain kita sebagai bentuk secara individual kita berbakti, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalamnya ada dimensi sosial, yaitu kita dituntut untuk sebanyak-banyaknya berbagi kepada sesama, berbagi kepada lingkungan kita, dan berbagi dengan sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, kita relevan sekali untuk menghadirkan beliau untuk mengobrol tentang profil lembaga yang dipimpin Pak Sabar, dan kemudian kita akan ngobrol seberapa penting kita harus berbagi di bulan Ramadan. Jangan lupa saksikan Ngodemas edisi Ramadan dengan Bapak Sabar Waluyo di channel YouTube KPU Banyumas. Halo sedulur KPU Banyumas, selamat datang di Ngodemas edisi Ramadan. Kita kedatangan tamu kali ini orang yang spesial. Ya. Beliau ini adalah Direktur Lasismu Kabupaten Banyumas, Bapak Sabar Waluyo. Kita akan menyapa, akan kita ngobrol, dan jangan lupa siaran ini akan tayang di channel YouTube KPU Banyumas. Kita sapa dulu Pak Sabar. Pak Sabar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Kita teman lama sebenarnya Pak Sabar. Ya, betul. Ya, kalau dulu saya mungkin nyebutnya Pak ya Pak ya. Sekarang Pak Sabar. Dulu waktu zaman masih muda, saya biasanya manggilnya Pak Barjo. Yang penting bukan Burjo. Ya, kita kan ngobrol-ngobrol nih Pak Sabar. Ya, kita ya, ada baik. tema. Ini kan edisi Ramadan ya. KPU Banyumas ini istilahnya mau mengajak sedulur KPU Banyumas untuk kita ngobrol seputar Ramadan, dan tema kita kali ini adalah mari berbagi di bulan suci. Nah, Baik. ini relevan sekali dengan pekerjaan sehari-hari Pak Sabar sebagai Direktur Lasismu. Kita mungkin pengen tahu dulu sebetulnya Pak Sabar, ini Lasismu itu seperti apa sebenarnya sih? Baik, oke. Mas Aji, saya nanya ini Mas Aji kayaknya. Ya. Baik, sedulur KPU Banyumas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini berkesempatan menjadi bintang tamu nih di Ngodemas di KPU Banyumas. Alhamdulillah kebetulan saya sehari-harinya itu sebagai amil zakat. Jadi dinas saya sehari-hari itu sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Dan kebetulan Lasismu ini sudah eksis selama 10 tahun. Jadi kami itu berdiri di tahun 2010 dan masih eksis sampai sekarang. Itu karena apa? Sekarang yang namanya orang menghimpun dana zakat, infak, sedekah itu Mas Haji, pastinya ada aturan yang mengikat kita. Jadi kami itu lembaga zakat, kami diikat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Sehingga segala bentuk penghimpunan dana zakat, infak, sedekah maupun pendistribusiannya wajib dilaporkan. Itu karena masyarakat Indonesia sekarang itu sangat kritis. Itu apalagi di momen Ramadan gitu kan, banyak sekali orang mau berinfak, bersedekah, berzakat, dan pasti banyak sekali sedulur KPU Banyumas ini yang belum tahu di mana sih sebenarnya alternatif untuk membayarkan zakat, infak, sedekahnya. Apakah nanti zakat itu boleh nggak sih dibagikan sendiri, atau kan langsung kita ke rumah-rumah langsung si mustahik itu boleh apa tidak? Itu ada aturannya semuanya. Itu mungkin pengantar dari saya mengenai Lasismu, dan pastinya sedulur KPU Banyumas tidak usah takut. Lasismu ini sudah menjadi lembaga yang memang terpercaya. Jadi kantor kami ada di Jalan Dr. Angka nomor 1 di komplek SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Jadi
Kalau yang mau nanti bayar zakat segala macam, silahkan konsultasi bisa langsung ke kantor kami. Terus pertanyaan berikutnya gini Pak Sabar, ini kan lembaga amal zakat, infak, amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Nah pertanyaannya, apakah yang di istilahnya hanya yang berzakat atau yang menerima zakat nanti hanya orang-orang Muhammadiyah Pak Sabar? Oke, jadi begini Mas Haji, karena komitmen kami di Muhammadiyah itu adalah ketika ada orang bayar zakat, ada orang bayar infak sedekah, itu kan harus melembaga. Jadi tidak mau menjadi lembaga liar. Makanya kami ngurus perizinan di Kementerian Agama. Jadi kami mendapatkan izin dari Kementerian Agama yaitu di tanggal 16 Desember 2016. Itu begitu Undang-Undang Nomor 23 2011 diundangkan, langsung kami ngurus registrasi ulang sehingga kami resmi menjadi Lasnas. Nah, kami yang di Banyumas ini merupakan kantor cabang perwakilan dari Lazismu Nasional. Gitu. Dan siapa sih yang biasanya berzakat? Yang zakat ke Lazismu Muhammadiyah ini bukan cuma orang Muhammadiyah. Banyak sekali orang-orang umum yang memang mereka sehari-hari, ada yang dokter, ada yang profesinya pedagang, ada yang petani, bahkan ada yang profesi yang lain, mungkin artis juga ada, artis lokal Banyumas juga ada yang sudah biasa menentukan zakat infak sedekahnya. Kemudian untuk kalau orang yang membayarkan namanya muzakiyah. Nah, sementara untuk orang yang menerima itu namanya mustahik. Nah, keunikan di Lazismu itu begini. Karena kami kepengen menjaga kehormatan antara muzaki dan mustahik, sehingga ketika mereka sama-sama datang ke kantor tidak akan ketemu. Jadi counter pembayaran di Lazismu kami, kalau pembayaran itu di depan, ada counter sendiri. Sementara kalau ada orang mau mengajukan bantuan segala macam, mereka punya kantor sendiri, ada di kantor belakang. Itu jadi agar kehormatan para muzaki dan mustahik itu memang terjaga masing-masing, kan nggak lucu Mas Haji. Saya misalnya mau bayar zakat, nanti ada teman saya di sebelah mau mengajukan bantuan. Nah itu kan akhirnya timbul kesenjangan sosial di situ. Makanya untuk menjaga itu, counter untuk membayar dan juga counter untuk mengajukan pengajuan untuk bantuan itu pasti kami pisah. Dan siapa yang menerima, siapa yang boleh mengajukan, siapapun. Gitu. Jadi bukan hanya orang Muhammadiyah. Itu jadi memang namanya Lazismu. Ini adalah kami lembaga yang memang dibentuk Lazismu, yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keamanan lain, tetapi kemanfaatannya adalah untuk umat semuanya. Terus ini soal program kan banyak ZIS ya. Kita banyak sekali lah di lingkungan kita di Banyumas terutama itu sudah ada ZIS yang besar-besar. Apa sih keunikan atau program-program unggulan yang ditawarkan Lazismu kepada umat Islam, pada masyarakat Banyumas? Baik, jadi di Lazismu itu sebenarnya kami mempunyai ada namanya pilar ya. Kami mempunyai ada 5 pilar utama. Sekarang tahun ini jadi 6 pilar utama. Jadi pilar utama itu adalah program utama kami. Jadi kami pilarnya itu mengikuti program dari Lazismu Pusat. Pertama adalah pilar pendidikan. Di mana dengan dana zakat, infak, sedekah yang dititipkan oleh Lazismu, kami membuat program yaitu berupa beasiswa. Beasiswanya apa di sini? Ada beasiswa yang miskin, tetapi ada beasiswa yang dikhususkan untuk mereka yang sudah selesai SMA tetapi tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan ke jenjang strata 1 ataupun ke strata 2. Itu ada. Jadi kami membuat program di pendidikan ini adalah untuk biaya studi. Kalau untuk S1 dan S2 ya. Pertama beasiswa yang dari SD bahkan mungkin TK sampai SMA. Kemudian nanti ada biaya studi. Itu khusus untuk mahasiswa strata 1 dan strata 2. Dan ini menyebar di seluruh Kabupaten Banyumas. Dan bahkan untuk penerima dari beasiswa ini bukan cuma dari Banyumas. Ada 5 mahasiswa kami yang ada di Sudan. Ada yang kami bantu untuk living cost segala macam, pemberangkatan kami bantu. Kemudian ada lagi yang dari Bumiayu, ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal. Tapi mereka kuliahnya di Banyumas gitu. Sehingga ketika mereka mengajukan ada relevansinya. Itu mereka tetap kita berikan kuota untuk keluar daerah walaupun itu bukan orang Banyumas. Kemudian program yang kedua program ekonomi. Karena yang namanya amil yang dari dulu sudah jalan, lembaga zakat yang di masjid-masjid sudah jalan, itu kan kebanyakan itu adalah yang digunakan adalah programnya program konsumtif. Gitu. Padahal sebenarnya tugas amil itu adalah membalik posisi tangan di bawah, bukan
membalik posisi tangan di bawah menjadi tangan di atas. Jadi bukan memelihara fakir miskin. Nah, kalau memelihara fakir miskin ini kan sudah tugas negara. Fakir miskin dan anak terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Nah itu. Jadi tugas kami sebagai amil adalah bukan memelihara fakir miskin, tapi bagaimana yang tadinya tangan di bawah itu menjadi tangan di atas. Makanya ada pilar ekonomi. Nah, di pilar ekonomi ini kami mempunyai binaan. Salah satunya di Desa Banteran. Wangon Karangtawang. Jadi kami di sana punya sebuah masjid dan masjidnya itu jamaahnya luar biasa, sangat aktif. Jadi kami di sana punya klaster pertanian, kemudian ada kemarin peresmian itu ya. Betul. Jadi kemarin baru kami panen 4,5 hektar untuk pertanian padi Mapa 05. Alhamdulillah kemarin sekitar 42 ton. Itu. Dan sebelum ada program itu masyarakatnya luar biasa, sangat loyal dengan memberi ke masyarakat sudah biasa. Jadi sekali panen minimal itu 3-4 ton itu zakat keluar dari mereka. Kemudian kami punya klaster peternakan, kami punya pengemukan kambing dan kami juga punya peternakan. Ada lagi perikanan gitu. Dan itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari gerakan jamaah yang di masjid. Jadi kami melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid. Ketika ada sholat jamaah, jadi ada 5 pilar itu di dalam gerakan ekonomi itu. Pertama adalah pilar sholat jamaah, menggerakkan sholat jamaah. Kemudian pilar tarbiyah, yaitu menggerakkan orang-orang untuk senang ngaji. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan gerakan zakat infak sedekah. Yang keempat gerakan ekonomi, dan kelima adalah gerakan organisasi. Jadi ketika ada orang yang mau ke masjid kok mereka sakit, misalnya seperti kemarin kasus ada orang yang tidak bisa jalan, kepengen Jumatan, langsung jamaah itu melalui DKM-nya langsung dijemput dengan kursi roda. Itu luar biasa. Kalau ada kematian, itu tidak ada orang yang di sana itu mikirakan ke dapur. Makanya di masjid itu disediakan ada dapur. Jadi kita ada kematian, ibu-ibu itu langsung dari jamaah masjid masak dan diantar ke rumah. Kemudian sampai ke perabotan untuk kayu yang untuk dipomakan segala macam sudah disiapkan oleh masjid. Itu gerakan ekonomi. Kemudian ketika ada gerakan dakwah, nah kita tahu sendiri bahwasanya di Banyumas kan yang namanya ustadz gitu kan, yang para guru ngaji, kemudian guru madrasah itu kan banyak sekali. Tetapi kesejahteraan mereka itu masih di bawah. Jadi kita kepengen anak-anak kita dididik dengan baik, akhlaknya baik, tetapi ternyata penghargaan kita kepada ustadz-ustadz itu, ustadz-ustadzah itu ternyata sangat kurang. Maka kami menjebatani masyarakat untuk mensejahterakan para ustadz-ustadzah TPG dan guru madrasah itu. Salah satunya pemberian honor, ada yang rutin ataupun tentatif, tergantung dari kantor layanan kami. Karena kami jalannya kalau di Basnas itu PZ, tapi kalau di Lazisme itu namanya kantor layanan. Nah, kantor layanan di mana? Kantor layanan itu bisa letaknya ada di desa dan juga di kecamatan. Itu biasanya dikelola profesional. Sudah berapa nih se-Banyumas? Kalau untuk kantor layanan ini kami untuk sampai sekarang 85 kantor layanan tersebar di Kabupaten Banyumas. Dan kemudian pilar selanjutnya adalah pilar kemanusiaan ya. Jadi pilar kemanusiaan ini biasa kami jalankan. Ini bukan berarti kami mengharapkan ada bencana kemanusiaan, tetapi pilar kemanusiaan adalah bagaimana kami menggerakkan hati masyarakat ketika terjadi bencana dimanapun itu. Masyarakat Banyumas luar biasa. Pokoknya dalam 1 bulan ada 2 kali bencana, penghimpunan tidak akan berkurang, tidak akan ada orang emoh aku bantu wingi, itu tidak ada begitu Mas Haji. Jadi selalu yang namanya orang Indonesia itu kalau di menurut survei dari lembaga survei luar negeri itu, orang Indonesia adalah orang paling dermawan sedunia. Ya coba jenengan kalau hari ini ada orang minta bantuan untuk Palu, besok untuk Lombok, itu tidak mungkin ditolak. Walaupun 50.000, 100.000, bahkan ada yang jutaan biasa, dan mereka tidak mungkin menolak gitu. Jadi sedulur kami Banyumas, saya yakin yang namanya orang Banyumas itu wongnya kepenakan ya, kan ngapak nyablak kepenakan gitu. Dan berapapun penghimpunan kemanusiaan di Banyumas kami salurkan sesuai dengan akadnya. Palu kami Palu, kemarin program untuk kemanusiaan kebetulan kami bangun di Lombok itu, kami bangun bersama Lazisme Jawa Tengah itu, kami bekerja sama membangun klinik PKU di Lombok Utara. Alhamdulillah sudah beroperasional dan 4 bulan BEP. Udah punya karyawan dan karyawannya unik. Karena di Lombok Utara itu tidak semua Muslim. Jadi ada yang dari non Muslim pun tetap bisa bekerja di klinik Lombok Utara. Itu luar biasa. Dan di sana itu masyarakatnya ya merasa memilikinya tinggi. Itu sehingga ada wakaf Muhammadiyah kita produktifkan, kita jadikan rumah sakit, dan rumah sakitnya jauh dari kata mahal, sangat terjangkau. Waktu awal peresmian itu kamar VIP saja
sekitar 100.000 semalam. Kalau VIP itu 100.000 semalam itu kan luar biasa, jauh dengan ketika di ini. Kemudian pilihan selanjutnya adalah pilar kesehatan. Nah, pilar kesehatan ini di Banyumas itu kami sudah mempunyai program Mas Aji. Namanya kalau di pemerintah kan ada KIS ya. Nah, itu ada Jamkesmas segala macam. Tapi kalau di Lazismu sendiri itu ada yang namanya kartu sehat Lazismu. Jadi bukan kartu sakit ya, kartu sehat Lazismu. Buat apa kartu sehat Lazismu? Kartu sehat Lazismu adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, di mana masyarakat yang sakit ketika menggunakan KIS segala macam kan persyaratannya lumayan ya. Tapi kalau dia misalnya ada Bapak A itu diberi kartu sehat Lazismu dan sekeluarga itu ada 6. Yang sakit itu misalnya 4 orang itu bisa menggunakan kartu sehat Lazismu ke klinik yang sudah ditunjuk oleh Lazismu. Bahkan di situ ada perawatan gigi segala macam, silakan. Itu misalnya giginya sakit sekala, ada juga di klinik kami yang di Kebenaran itu di Pasir Kidul itu ada dokter spesialis saraf, itu silakan juga bisa. Jadi kami itu tidak membatasi untuk berapa orang, yang penting dia itu masih masuk dalam anggota keluarganya dan itu langsung. Syaratnya apa? Cuma syarat awal itu hanya KTP dan KK. Cuma 1 kali untuk menjadi database kami di Lazismu Banyumas. Sudah berapa ini berarti yang penerima? Kalau untuk penerima kartu KIS kami baru 1 klinik ya di Kebenaran itu ada 450 KK untuk sampai sekarang. Tetapi ternyata alhamdulillah untuk tagihan dari klinik tidak besar. Berarti kan banyak orang yang memang tidak menderita sakit parah gitu. Memang ada yang dari stroke itu mereka tidak bisa ngapa-ngapa, perawatan terus kamu udah bisa jalan gitu. Ini logikanya kami hanya kepengin memudahkan bagaimana orang itu orang mendermakan hartanya melalui Lazismu, dan kami kepengin memudahkan mustahik untuk memanfaatkan fasilitas yang kami miliki. Oke, mungkin untuk program itu. Kalau program sudah kita yang jadi pertanyaan besar misalnya masyarakat kan karena Amil kan menghimpun dana ya. Nah, ini apa sih upaya yang sering jadi pertanyaan kan saya misalnya ngasih ke suatu lembaga kadang laporan susah untuk bagaimana keterbukaan dan sebagainya. Upaya Lazismu dalam menjaga kepercayaan masyarakat, akuntabilitasnya bagaimana, terus seperti apa yang dilakukan? Baik. Oke, jadi dalam menjaga kepercayaan kami kepada masyarakat, penghimpunan kami itu selalu mengedepankan adalah akuntabilitas. Jadi kami itu setiap tahun itu diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi kami bukan audit dari internal Muhammadiyah, tapi kami memang diaudit oleh kantor akuntan publik. Ini adalah sebagai tanggung jawab dan wujud profesionalisme kami sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat dari masyarakat. Saya ingat sekali Mas Haji, ketika di tahun awal itu di tahun 2010 itu kami menghimpun hanya 165 juta. 1 tahun. Ya, itu mulai 165 juta. 2010. Ya, kami laporan 2011 itu hanya 165 juta. Alhamdulillah berkembang sampai kemarin kami closing di 2020 Desember kami closing di angka 9,1 miliar per tahun alhamdulillah. Jadi ini merupakan komitmen kami orang sebagai lembaga pengelola dana zakat infak sedekah dari masyarakat adalah bahwasanya setiap tanggal 1 ketika kami tanggal 30 closing, tanggal 1 itu laporan sudah diterima oleh para muzaki. Gitu. Jadi laporan kami sekarang sudah karena zamannya adalah zaman canggih ya. Sekarang laporan itu kami PDF-kan dan kami kirimkan setiap tanggal 1. Itu baik yang melalui email atau melalui WA. Dan ketika ada orang donasi ke kami, nanti kan ada data muzaki ataupun calon muzaki. Begitu masuk, misalnya Mas Subhan menjadi donatur kami, itu ada fasilitas namanya WA Bless. Jadi begitu muzaki belum keluar, ketika sudah di print itu akan ada pemberitahuan dari WA bahwasanya terima kasih, ada pemberitahuan pembayaran zakat yang biasa itu dilakukan, dan ada doanya. Karena doa ini adalah hak dari para muzaki. Iya, biasanya amil itu kekurangan pengetahuan ketika ada ayat zakat bahwasanya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Selesai di situ. Padahal masih ada lanjutannya. Washolli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Dan doa itu adalah hak dari para muzaki. Itu SOP-nya. Iya, SOP di Lazismu wajib. Jadi ketika menjadi amil, dia FO, dia harus fasih dong membaca doa, membaca ayat. Kemudian ada orang konsultasi zakat, dia wajib gitu. Jadi setiap tahun kami tidak pernah lepas dari yang namanya audit, baik audit syariah maupun audit keuangan. Dan satu lagi nanti akan ada audit program. Jadi sesuai nggak sih dana ini digunakan dengan peruntukannya? Jadi kan kadang muzaki itu kan banyak permintaannya.
yang mau zakat dikhususkan untuk apa? Ini misalnya saya kepengen untuk program rumah tafid. Kebetulan di Lasismu Banyumas itu ada program rumah tafid. Itu jadi alhamdulillah walaupun binaan kami hanya sekitar 48 atau 49 orang, tapi alhamdulillah dari itu sudah ada 45 orang yang hafid. Itu jadi luar biasa. Jadi orang yang biasa mengikuti program kami di rumah tafid ini merasakan manfaatnya, sehingga 1-2 bulan dia akan donasi lagi bukan dengan angka yang kecil, tapi dengan angka yang besar itu. Jadi bukan 1-2 tapi sudah di nominal digit 2 sampai digit yang lain itu biasa mereka lakukan. Itu jadi untuk menjaga amanah yang diberikan kepada Lasismu, maka kami berusaha profesional dengan mengirimkan laporan setiap tanggal 1 dan setiap awal tahun biasanya kami berikan laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kami untuk periode sebelumnya. Itu begitu. Terus ini mungkin sebagai orang awam ini ya, ini soal perhitungan penghasilan kita, kemudian yang wajib zakat berapa gitu. Itu seperti apa, misalnya katakanlah rumusan saya misalnya 7 juta gitu per bulan, itu dipotong macam-macam itu seperti apa Pak Sabar? Gambaran umumnya gitu. Baik. Nah, baik sedulur KPU Banyumas. Jadi yang namanya sebenarnya menghitung zakat itu kan satu hal yang sangat mudah sebenarnya tanpa harus berkonsultasi. Tetapi kalau sedulur KPU Banyumas itu kepengen karena unsur kehati-hatian, ya silakan bisa langsung konsultasi dengan saya sendiri ataupun dengan teman-teman di kantor. Kami ada 14 personil. Jadi di Ramadan ini kami buka dari jam 8 sampai jam setengah 9 malam. Jadi pelayanan full. Silakan bisa dijemput juga ataupun bisa transfer rekening nantinya. Jadi yang namanya untuk simulasi. Simulasi misalnya saya penghasilan sekian yang lalen. Terus dipotong macam-macam gitu lah ya, itu kira-kira berapa penghitungan zakatnya? Baik, sedulur KPU Banyumas, jadi untuk penghitungan zakat itu sangat mudah. Jadi ketika kita itu menghasilkan 1 juta rupiah, itu sudahlah kita potong 2,5%. Niati sebagai infak dulu. Oh, infak dulu. Iya, niati infak. Berarti ada 1 juta berarti 25.000 itu adalah hak bukan hak kita. Itu sebagai infak. Tetapi kalau untuk diakui sebagai zakat bagaimana? Nah, misal zakat kan ada ketentuannya gitu kan ya. Jadi kalau 7 juta itu masuk apa belum? Nah, coba kita untuk perhitungan zakat itu paling mudah zakat profesi sih dikiaskan nisabnya apa? Kita dengan 85 gram emas. Seandainya emas itu harganya itu 500.000 per gramnya, kita ambil yang menengah standar, bukan standar, yang menengah bukan yang atas. Kita ambil 500.000 berarti kan ada 42.500.000. Nah, ketika 7 juta dikalikan 12 itu kan sudah melebihi dari 42.500.000. Berarti kita mempunyai kewajiban zakat. Berarti 7 juta dikalikan 2,5%. Itu jadi itu bukan menjadi hak kita, itu adalah hak mustahik yang 2,5%. Nah, apakah itu boleh, Mas Sabar, misalnya dipotong dengan biaya rutin kita untuk cicilan rumah, kemudian cicilan mobil, biaya anak, biaya makan. Coba kita hitung, 7 juta misalnya untuk cicilan rumah 2 juta, untuk mobil 2 juta. Lah ya itu kan lebih malah kan. Kemudian apalagi untuk makan nah otomatis ada 6 juta itu dipakai. Berarti kita tidak punya kewajiban zakat akhirnya. Itu sebaiknya tunaikanlah zakat itu dari penghasilan kotor gitu. Sebenarnya penghasilan kotor, penghasilan bersih sebenarnya tidak ada masalah, tetapi yang digunakan di kami adalah penghasilan kotor yang digunakan. Kenapa? Ya kami berharap dengan 7 juta itu dipotong 2,5%, dana atau uang yang tersisa itu barokah, kita nikmati bersama keluarga. Itu begitu. Ya ini pengetahuan baru soal itu Mas Sabar. Jadi masyarakat kita cenderung itu kalau itu pakai penghasilan bersih. Ya, betul. Jadi selalu pasti di bawah nisab. Ya, sehingga tidak latihan zakat gitu. Akhirnya kan latihannya latihan infak terus gitu. Ya kapan kita menjadi muzaki kan gitu ya. Ya memang mungkin karena yang namanya lembaga zakat itu harus lebih aktif gitu. Jadi lembaga zakat itu harus aktif di media sosial. Dalam rangka apa? Sosialisasi, melakukan edukasi. Karena kami punya misi itu adalah membumikan gerakan zakat. Bagaimana orang zakat itu bisa terlayani dengan mudah. Itu jadi bisa di counter pelayanan kami itu kami sediakan edisi. Jadi orang yang tidak membawa dana cash itu bisa langsung gesek. Ataupun QR code bisa gitu. Jadi kami sediakan fasilitas yang memang ada.
dengan token-token pembayaran yang ada juga bisa kami sediakan. Agar apa? Memudahkan, karena visi kami adalah bagaimana orang zakat itu mereka itu mudah. Orang zakat itu, orang berdonasi itu dimudahkan gitu. Jadi tidak ada ribet-ribetan, tidak harus mau zakat 100 juta harus bawa uang 100 juta, tidak harus. Jadi melalui transfer ataupun yang lain itu sudah sangat bisa kami terima. Itu gitu. Tadi menarik soal pemberdayaan ekonomi ya, soal tadi singgung soal wakaf produktif dan sebagainya. Nah ini sebetulnya apa sih yang ingin dikembangkan? Ini kan lagi tren ya, yang sekarang muncul wakaf produktif, pemberdayaan yang sifatnya mungkin bisa diterangkan nih ke sedulur KPU Banyumas. Oke, baik, sedulur KPU Banyumas. Jadi yang namanya lembaga zakat tadi kan saya sudah terangkan bahwasannya kita membalik posisi tangan di bawah menjadi tangan di atas. Ini yang belum dipahami oleh amil-amil yang di daerah ya, yang di desa-desa. Karena biasanya kegiatan pembayaran zakat ini ya ketika Ramadan begini Mas. Jadi ketika Ramadan ini banyak sekali orang bayar zakat dan mereka tidak tahu zakatnya itu dibayarkan benar nggak itu lembaganya resmi apa tidak. Kemudian buat apa gitu. Nah kalau selama ini kalau ada survei begini, benar nggak sih sebenarnya dengan adanya lembaga zakat itu di Banyumas itu kemiskinannya menurun, gitu. Jumlah kemiskinan menurun gitu. Tapi bisa saya pastikan itu Mas, kemiskinan itu menurun, tapi dari bapaknya ke anaknya itu miskinnya menurunnya, bukan jumlahnya. Itu bisa begitu. Karena apa? Karena pengelolaan dana zakatnya itu tidak profesional. Jadi dana zakat itu jelas di At-Taubah 60 dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk fakir miskin. Fakir miskin ini adalah asal prioritas. Tetapi sebenarnya boleh nggak Mas Sabar dana zakat itu dibelikan sembako setiap tahun dihabiskan atau dibagi amplop? Boleh. Boleh. Kalau ada yang tanya lagi, boleh nggak dana zakat itu buat bangun infrastruktur, jembatan ataupun gedung-gedung tinggi? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada satu syarat untuk bangun infrastruktur, jalan segala macam. Asal syaratnya satu mutlak, fakir miskin sudah tidak ada di muka bumi ini. Kan enak, dengan zakat buat amil semuanya boleh. Tetapi pola yang kita kembangkan di lazisme adalah bagaimana mustahik itu bisa menjadi muzaki. Minimal belum menjadi muzaki, dia menjadi munfik, menjadi orang yang rajin berinfak. Untuk orang yang rajin bersedekah. Karena apa? Pola yang sekarang kami jalankan adalah bagaimana kami menggerakkan UMKM di Banyumas. Itu kami punya beberapa binaan UMKM seperti ada bakul rames, kemudian bakul gorengan, keripik, ada lagi apa itu? Kalau istilahnya kan jalabiau bangabin, gembus, itu ada. Kemudian apalagi jajanan, angkringan, ada kopi-kopi itu juga kami menjadi binaan kami gitu, dengan harapan ketika mereka belum mendapatkan bantuan dari lazismu jualan apa adanya, sekarang bagaimana jualan ada apanya, jualan sambil berdakwah. Ternyata di tempatnya itu akan ada spanduk UMKM binaan lazismu, yuk zakat ke lazismu. Minimal kan mereka mencari tahu apa itu lazismu gitu. Makanya tantangan kami di era modern seperti ini adalah bagaimana kami aktif di media sosial. Itu bagaimana TikTok, Instagram. Iya, karena saya menjadi ini sendiri ya, saya menjadi artisnya sendiri ya. Karena memang konsep pemberdayaan ini memang konsep yang sangat sensitif gitu. Ketika orang yang biasa diberikan makan, kalau satu kali diberikan makan, dia mungkin tidak akan ketagihan. Tetapi setiap hari kita berikan makan, jangan-jangan pengemis yang di perempatan itu adalah kita yang sudah membentuk karakter dia menjadi pengemis. Jangan menyepelekan 500 rupiah loh Mas. Ada orang ngetok mobil karena kita pakai mobil keren, kita ngasih 500. 500 dikali berapa itu dalam sejam dia itu turun ke jalan? Bisa penghasilan dia dengan kita besar dia 200.000 sehari. Terusnya berapa? Nah, mental itu adalah kita yang membentuk. Maka bagaimana membalik mental itu yang tadinya tangan di bawah menjadi tangan di atas, yaitu pola pemberdayaan. Tapi tidak langsung masuk ke pola pemberdayaan. Makanya paling cocok adalah mereka dibuat dakwah komunitas. Bagaimana akidahnya itu dicuci, akidahnya itu benar-benar dikuatkan dulu secara akidahnya, bahwasanya orang Rasulullah itu memperbolehkan kita meminta. Ketika pagi tidak mempunyai apapun itu boleh kok meminta hanya untuk sarapan pagi. Setelah itu kita bekerja. Gitu. Jadi Rasulullah tidak pernah mencontohkan kita menjadi karakter pengemis. Iya, tidak. Jadi bukan menjadi profesi kita sebagai pengemis, naudzubillah gitu. Jadi seluruh KPU Banyumas yang namanya mengemis itu adalah hal yang saya rasa itu sudah sangat hina gitu ya. Jadi
Kalau memang tidak terpaksa sekali, silakan. Ayo kita lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada itu. Karena biar bagaimanapun pola pikir masyarakat miskin itu bukan cuma dari lingkungannya, tapi karakter yang sudah beradagi. Jadi bagaimana merubah karakter mereka yang memang sudah biasa tangannya begini biar menjadi begini. Minimal yuk jenengan tak naik duit 300.000 tapi jenengan dodolan. Minimal habis itu tidak dalam satu kali, Mas. Contoh kami memberikan bantuan bakso. Bakso itu kami berikan bantuan mulai dari gerobak. Kemudian kami beri bantuan juga dengan isi-isinya. Modal awal kami berikan. Tapi apa yang diberikan kami? Sudah kami berikan gerobak, kemudian belanja bahan, langsung ambil turun ke pasar. Oh iya, kami dampingi. Kami dampingi. Sudah pokoknya bahan mentah dan siap Pak ini untuk operasionalnya kami berikan. Nah, kami pantau, kami berikan satu kenceleng di sana celengan itu sebenarnya itu bukan untuk mengembalikan, tapi bagaimana dia itu ketika wujud syukurnya kepada Allah itu dengan ketika dia sudah berjualan ada keuntungan minimal Rp500, Rp1.000 dia masukkan untuk berbagi dengan orang lain. Tujuan kami di balik kenceleng ini adalah kan kami punya alasan untuk nengok dia dengan pura-pura kami menengok kencelengnya, padahal kami aslinya adalah nengok bagaimana perkembangan usahanya. Nah selain itu apa? Untuk produk-produk dari UMKM itu sering kami borong, Mas. Kalau ada kegiatan apa kami borong, kami kenalkan kepada masyarakat. Karena kan di Banyumas ini sering sekali kedatangan tamu dari LAS yang lain ataupun LASisme se-Indonesia itu sering datang ke LASisme untuk studi banding di Banyumas ini. Dan dari produk-produk itu kami kenalkan. Apa? Biar Amil itu bersemangat untuk membalik posisi tangan di bawah menjadi tangan di atas. Terus yang wakaf produktif tadi? Untuk wakaf produktif ya, jadi karena kami sebenarnya lembaga zakat, jadi wakaf itu menjadi titipan di kami dan kemarin kami kembangkan salah satu wakaf produktif adalah persawahan di Wangon itu kami sulap menjadi lahan jeruk 1 hektar dan kemarin sudah panen perdana di desa Rawaeng, Rawaeng di kecamatan Wangon. Kemarin kami berdayakan masyarakat sekitar itu dengan menanam jeruk 1 hektar dan alhamdulillah sudah panen perdana sekitar 3 ton. Gitu. Jadi hasilnya itu bagaimana? Hasilnya kami kembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti ada ini konkretnya ya, ada orang wakaf, kemudian diserahkan ke Amil, ke Muhammadiyah, kalau kami saja Muhammadiyah. Kemudian nanti yang memberdayakan adalah LASisme. Jadi pola pemberdayaan di kami itu tanah gitu. Misalnya kalau memang wakaf produktif ini sudah ada luar biasa. Seperti wakafnya Khalifah Utsman itu yang di Sumur, kemudian tanahnya yang menjadi hotel itu luar biasa. Jadi mungkin sekarang pola pikir masyarakat Banyumas harus sedikit dirubah untuk pola wakaf ya. Wakaf itu bukan sekedar masjid, tetapi kalau wakaf itu adalah ditujukan untuk wakaf produktif, ketika itu dibangun sebuah supermarket ataupun dibangun ruko ataupun dibangun hotel dan hasilnya itu bisa membangun lebih dari 1 masjid bahkan puluhan dan juga puluhan sekolah. Itu malah lebih menguntungkan. Kalau ada orang wakaf di jalan protokol itu sayang sekali ketika harus dibangun sesuatu yang memang tidak bisa dikembangkan. Kalau dibangun satu hotel ataupun pertokoan, pusat perbelanjaan segala macam, hasilnya itu kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, panti asuhan lebih produktif di situ. Jadi mungkin pola konsep dari sedulur KPU itu kayak yang mau mendonasikan atau mewakafkan itu silahkan bisa nanti datang ke kantor, hanya segera ngobrol-ngobrol sharing-sharing juga bisa gitu Mas Haji. Terakhir ini Pak Sabar, ini udah hampir selesai. Ini kita di bulan Ramadan ini. Apa sih sebetulnya pentingnya kita berinfak, bersedekah, berzakat? Untuk apa sebetulnya? Baik, sedulur KPU Banyumas, bahwasanya yang namanya zakat itu kan kewajiban. Gitu. Ketika kita belum bisa menunaikan kewajiban, maka minimal yang sunnah yang kita tunaikan yaitu belum bentuk infak. Tetapi ketika infak itu kan bentuknya materi. Kalau kita belum bisa memberikan infak, maka berikanlah sodako. Sudah itu non materi. Bisa kita memberikan bantuan berupa tenaga. Ada masjid dibangun, kita ikut ngecor, kita ikut jadi tukang tapi tidak dibayar. Itu bentuk sodako. Nah, kenapa? Momen Ramadan ini dijadikan sebagai momen puncaknya orang para muzaki, para munfik itu untuk berdonasi ke lembaga zakat. Karena apa? Di Ramadan ini pahalanya itu dilipat gandakan. Sehingga banyak sekali para dokter, para guru, kemudian para petani itu yang akan menunaikan zakatnya di bulan Ramadan. Mereka nunggu karena apa? Loh, ketika tidak Ramadan aja sih itu 1 bulir itu bisa tumbuh 70. Itu 70 bulir itu pahala di luar Ramadan, apalagi ketika Ramadan pahalanya berlipat-lipat gitu. Makanya momen Ramadan ini adalah momen yang sangat baik ketika
sedulur KPU Banyumas mau menunaikan zakat infak sedekah. Menjadi catatan penting bahwasanya kalau menunaikan zakat infak sedekah, silahkan cari lembaga resmi. Sudah hampir selesai Pak Sabar. Apa yang penting untuk poin ini dan sebagai closing statement? Baik, sedulur KPU Banyumas, jadi untuk sebagai closing statement untuk kali ini adalah bahwasannya zakat itu sebaiknya ditunaikan di lembaga resmi. Kemudian zakat itu adalah bagaimana membalik posisi tangan di bawah menjadi tangan di atas. Dan untuk Ramadan kali ini, Lazismu mengusung tema Zakat Bangkitkan Indonesia. Jadi ketika sedulur KPU Banyumas, ayo bangkitkan Indonesia dengan berzakat melalui Lazismu. Ya, terima kasih atas kehadirannya di Modemas. Ya, kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih, sedulur KPU Banyumas. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe YouTube KPU Banyumas. Terima kasih. Baik sedulur KPU Banyumas, jangan lupa bagi sedulur KPU Banyumas yang mau menunaikan zakat, infak, sodako, dan donasi keagamaan lainnya, silakan Sobat KPU Banyumas bisa langsung datang ke kantor Lazismu Banyumas di Jalan Dr. Rangka nomor 1, Komplek Masjid 17 atau SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Layanan kami ready 24 jam dan jangan lupa bisa subscribe di channel kami di Lazismu Banyumas ataupun di Instagram kami di Lazismu Banyumas. Dan tetap jangan lupa untuk sedulur KPU Banyumas tetap aktif di channel KPU Banyumas untuk acara Ngodemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa saksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama saya Sabar Waluyo di channel YouTube KPU Banyumas.